Ya. Ya, puji Tuhan kalau begitu ya. Harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena di tengah situasi dan kondisi kita seperti pada saat ini ya, yang masih dilanda pandemi, tetapi kita masih bisa bersyukur. Kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kasih. Itu absen dulu. Gilbert ada? Oke. Godfreyus ada? Ibu ingin tanya, masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Kita belajar apa ya? Sistem periodik. Sistem periodik unsur. Masih ingat cara menentukan golongan dan periode di dalam sistem periodik? Masih ingat nggak? Oh masih, ada yang senyum-senyum, artinya antara ingat dengan tidak ya, nggak apa-apa ya, kita ingatkan kembali. Nah jadi untuk menentukan golongan dari mana kemarin? Dengan melihat elektron valensi. Iya betul sekali, dengan melihat elektron valensinya. Nah jadi dituliskan dulu konfigurasinya ya. Kalau ada suatu unsur kita mau menentukan letak golongan dan periodenya, berarti kita tuliskan konfigurasinya dulu, baru kemudian kita tentukan elektron valensinya. Nah elektron valensi inilah yang kita gunakan untuk menentukan golongan. Mau ngecek nih, adakah yang masih ingat cara menentukan elektron valensi? Nah pada pelajaran kita yang lalu ya, coba ibu minta Nasmi ya, Nasmi coba tentukan konfigurasi elektron dengan elektron valensinya untuk unsur Na, nomor atomnya 11. Ya Nasmi? Sudah. Ya, bagaimana konfigurasi elektronnya untuk Na? 2, 8, 1. Iya. 1 adalah elektron valensinya. Iya. Bagaimana pendapat teman yang lain? Betul jawaban Nasmi? Betul. Betul, bagus sekali ya Nasmi. Hanya berarti kalian sudah ingat ya tentang konfigurasi elektron dan juga bagaimana cara menentukan elektron valensi suatu unsur. Nah, kenapa ibu ingatkan kembali? Karena ini merupakan materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita belajar tentang ikatan kimia ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, di dalam ikatan kimia itu terdiri dari ada yang disebut dengan ikatan ion, ada yang disebut dengan ikatan kovalen, ada juga yang disebut dengan ikatan logam ya. Nah, khusus yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ikatan ion. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, ini tujuan pembelajarannya. Nah, jadi hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber terkait materi ikatan kimia, diharapkan peserta didik terlibat aktif ya, dapat menjelaskan kestabilan unsur, menentukan rumus struktur Lewis elektron terluar suatu unsur, menganalisis proses pembentukan ikatan ion serta mampu merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan titik leleh, titik lidi, daya antar listrik atau sifat lainnya dengan menguatkan sikap disiplin, percaya diri dan tanggung jawab. Nah ini PPK yang kita kembangkan ya. Nah ada pun penilaian nanti ya, penilaian nanti ada soal evaluasi di akhir pembelajaran, kemudian ada penilaian singkat dan juga penilaian keterampilannya. Nah, ada gambar, terus ada link juga. Coba kalian simak dulu, amati dan analisis kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kalian buat dari gambar itu yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian akan membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan berdasarkan gambar dan juga artikel tersebut yang kalian kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang ikatan ion ya. Tetapi sebelumnya coba dibentuk dulu kelompoknya. Ibu minta bagi 3 kelompok ya. Silakan mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Boleh memilih temannya. Bagikan KTP dulu. Lihat di WA grupnya. Nah di situ nanti untuk memudahkan kalian untuk dirinya supaya kalian bisa membaca dulu ya yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah sesudah itu nanti kalian
Silahkan dikerjakan berkelompok dulu. Oh ya, nanti kalau sudah ya, kalau sudah dapat rumusan masalahnya, nanti ditulis di kolom ini. Nah, kemudian dari masalah yang kamu dapatkan itu, kamu cari jawabannya. Nah, tulis di hipotesisnya, cari jawabannya. Nah, kemudian kamu ikuti langkah-langkah untuk supaya kalian bisa menemukan jawaban dari permasalahan kalian. Nah, di LKPD itu sudah sangat jelas sekali ya. Kalian sudah sampai ke mencari informasi ya. Di dalam LKPD itu kan ada video pembelajaran yang harus kalian lihat ya, supaya kalian bisa mencari jawaban dari LKPD tersebut. Nah, di sini Ibu mau tayangkan ya video pembelajaran. Ingat dan menjaga atau tetap bersama dalam Selamat tadi tentang apa videonya? Iya, kestabilan atom atau unsur ya. Kemudian yang kedua, iya, tentang ikatan kimia, yaitu ikatan apa tadi? Yang dijelaskan di situ? Ikatan ion. Ya, oke. Antara apa dengan apa tadi? Iya, natrium dengan klorin ya. Nah, kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Nah, silakan lanjutkan kerjakan LKPD-nya. Dari kelompok 3 ada rumusan masalah yang kami buat dari kelompok 3 mengenai pasta gigi. Yang pertama itu senyawa yang terdapat dalam pasta gigi sehingga mencegahnya gigi berubah. Yang kedua, ikatan kimia yang ada di dalam senyawa yang terdapat dalam pasta gigi tersebut. Jadi kami dari kelompok 3 adalah hipotesis senyawa yang terdapat dalam pasta gigi itu adalah natrium klorida yang berfungsi untuk mencegah gigi berlubang dan menjaga kesehatan gigi. Yang kedua, ikatan kimia yang terdapat dalam natrium klorida itu adalah ikatan ion di mana natrium memberikan satu elektron kepada klorin dan klorin menerima satu elektron dari natrium sehingga terbentuknya ikatan ion. Kita sudah mendengar hasil pemaparan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Atau sama jawabannya? Untuk kelompok 3 kita beri aplaus ya. Ya, silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 untuk rumus permasalahan, kelompok 2 berhasil mendapatkan 2 rumus permasalahan. Yang pertama yaitu senyawa aktif apa yang dalam pasta gigi yang dapat mencegah gigi berlubang. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara pasta gigi yang tidak mengandung herbal dan pasta gigi dengan tambahan herbal dalam mengurangi akumulasi plak. Yang pertama, hipotesis dari 2 rumus permasalahan itu yaitu yang pertama, senyawa aktif yang ada dalam pasta gigi adalah natrium klorida. Yang kedua, ada karena pasta gigi yang mengandung herbal lebih efektif dalam mengurangi plak. kan dari kelompok 2 itu kecenderungan hidup di alam untuk mencapai kestabilan dengan menyerupai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ada 2 cara mencapai kestabilan, yaitu dengan membentuk ion, contohnya seperti 11Na konfigurasinya 281 supaya oktet Na-nya melepaskan satu elektron sehingga terbentuk Na+. 17 konfigurasinya 287 supaya oktet Cl mengikat satu elektron sehingga terbentuk ion Cl-2 atau atom dapat stabil dengan cara memasang elektronnya secara bersama-sama. Pada kelompok 2, kan semua kelompok, Ibu mau memberikan penguatan tentang materi yang sudah kalian bahas tadi ya. Nah, yang pertama, mengapa unsur gas mulia itu stabil? Kemudian mengapa semua atom yang ada di alam cenderung memperoleh keadaan yang cenderung ingin memperoleh keadaan yang stabil seperti gas mulia? Nah, kita lihat di sini ya untuk konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini elektron valensinya ada 8 ya. Nah, kemudian untuk helium ada 2. Nah, ini konfigurasinya sudah konfigurasi elektron stabil. Kenapa stabil? Karena suatu unsur itu dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 seperti helium ya,
yang disebut dengan konfigurasi duplet atau kaidah duplet kalau dia 2 elektron valensinya. Nah, sedangkan kalau elektron valensinya 8 itu disebut dengan konfigurasi oktet atau kaidah oktet. Itulah sebabnya kenapa konfigurasi elektron gas mulia itu stabil, karena dia punya elektron valensi 8 dan 2. 8 itu disebut dengan konfigurasi oktet, sedangkan yang 2 disebut dengan konfigurasi duplet. Nah, kemudian unsur-unsur golongan lain selain gas mulia itu cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia tadi. Di ikatan ion itu terjadi karena adanya daya tarik menarik elektrostatis ya antara ion positif dengan ion negatif. Nah, atom-atom dengan energi ionisasi rendah itu cenderung melepaskan elektron. Nah, ketika dia melepaskan elektron, supaya dia menyerupai konfigurasi gas mulia, dia membentuk ion positif. Nah, karena dia membentuk ion positif, contohnya pada Na tadi ya. Na ini kan konfigurasinya 281 ya, elektron valensinya 1. Supaya dia oktet menyerupai siapa? Si neon ya. Neon kan konfigurasinya 28 ya. Nah, maka dia melepaskan 1 elektron membentuk ion Na positif ya. Nah, kemudian ini reaksinya. Nah, di mana Na melepaskan 1 elektron menjadi ion positif. Ini dalam wujud gas ya, atomnya dalam wujud gas. Oke, kemudian berikatan dengan atom-atom yang punya afinitas elektron yang besar. Nah, kalau suatu atom itu punya afinitas elektron yang besar, dia mudah mengikat elektron. Sehingga kalau dia mengikat elektron, dia akan menjadi ion negatif yang disebut dengan anion. Ini animasi pembentukannya. Nah, di mana Na melepaskan 1 elektron, kemudian F menerima 1 elektron, terjadilah yang namanya ikatan ion. Jadi senyawa yang ada dalam pasta gigi tadi ya, itu bahan aktifnya adalah natrium klorida tadi. Nah, di dalam natrium klorida itu ada ikatan ionnya antara Na dengan F. Nah, Na melepaskan 1 elektron, kemudian F menerima 1 elektron, sehingga terjadilah yang namanya ikatan ion. Ikatan ion itu kan ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Nah, sama seperti kita ya, saling memberi dan menerima. Misalnya kamu mampu, bantu temannya yang tidak mampu ya. Jadi dalam hidup itu kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain. Sama seperti pada ikatan ion tadi, ada yang memberi, ada yang menerima elektron. Nah, dari apa yang sudah kalian dapatkan tadi, kita simpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama kesimpulannya apa? Atom-atom cenderung ingin mencapai kestabilan dengan cara apa? Melepaskan dan menangkap elektron. Yang melepaskan dan menangkap elektron atau membentuk ion ya. Nah, jadi kesimpulannya atom-atom akan mencapai kestabilan jika konfigurasi elektronnya menyerupai gas mulia tadi ya, dengan cara apa tadi? Melepaskan atau mengikat elektron. Kalau dia melepaskan menjadi ion apa tadi? Positif. Kalau dia mengikat menjadi ion negatif. Nah, kemudian apa lagi kesimpulannya tadi? Nah, ini ya, ikatan ion terjadi karena adanya daya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Nah, demikian kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah, silakan lihat di WA grupnya. Nah, di situ ada link Google Form ya, ada link Google Form. Silakan kalian kerjakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran yang pada hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen ya. Dipelajari dulu di rumah untuk materi ikatan kovalennya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan dipimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.